Selamat datang kembali rekan-rekan pada video pekan ketiga bersama saya Febrianti Stefani. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana menampilkan data pada sebuah list, baik seluruh data maupun data tertentu yang kita inginkan. Di slide, rekan-rekan dapat melihat prosedur show ini membutuhkan parameter input berupa list, dan di sini namanya adalah L. Kemudian pada initial state, dijelaskan bahwa terdefinisi sebuah list dengan nama L. Final state-nya atau yang ingin dicapai adalah jika listnya kosong, maka tampilkan empty ke layar. Namun jika tidak kosong, maka seluruh data pada list tersebut ditampilkan. Contohnya, saya memiliki ilustrasi sebuah list yang memiliki 3 buah data, yaitu 5, 7, dan 3. Maka ini kondisi kalau listnya ada isinya. Kalau listnya tidak ada isinya, maka verse-nya 0. Dikarenakan kemungkinan data itu lebih sering ada isinya dibandingkan tidak, maka kondisi pertama yang akan kita cek adalah apakah datanya ketika datanya tidak kosong. Nah, dikarenakan kita akan menelusuri list elemen by elemen, kita membutuhkan pointer P yang nantinya akan mengiterasi setiap elemen. Kemudian kita cek terlebih dahulu. Jika listnya tidak kosong, cirinya adalah first L-nya tidak nol, maka yang kita lakukan adalah mengassign P di elemen pertama. Sintaknya adalah P diassign ke elemen pertama. P sama dengan first L. Kemudian kita akan meloop P ini hingga P selesai mengeksekusi setiap elemen. Sehingga kita tuliskan selama P-nya belum nol. Hati-hati jangan tambahkan next di sini. Karena kalau ditambahkan next, nanti elemen terakhir tidak akan tereksekusi action di dalam while-nya. Jadi elemen terakhir tidak akan tershow. Kemudian setiap kali P diassign ke sebuah elemen, maka yang pertama dilakukan adalah kita outputkan infonya. Sintaknya adalah output info dari P, sehingga di layar ada muncul angka 5. Kemudian setelah dimunculkan, kita akan minta P bergeser ke kanannya. Sintak P bergeser ke kanannya adalah P sama dengan, karena P yang bergeser, maka P sama dengan tetangganya. Tetangganya disimpan oleh pointer next dari dirinya sendiri. Maka sintaknya adalah P sama dengan next P. Kemudian setelah itu loopingnya selesai. Ya, di sini looping selesai, dia akan loop lagi ke atas. Dia cek kembali apakah P saat ini 0, tidak. Karena tidak, kita eksekusi kembali sintak ini, maka yang keluar angka 3. Kemudian kita eksekusi gesernya, maka P sekarang berada di elemen ketiga. Setelah itu dicek apakah P 0, karena tidak 0 P-nya. P-nya tidak 0 ya teman-teman. Dia masih men-save alamat dari elemen terakhir. Kemudian dieksekusi kembali outputnya, maka yang keluar adalah, yang tadi 7 ya. Nah, kemudian elemen ketiga adalah 3, kemudian P-nya bergeser. P bergeser ke next-nya P. Karena next-nya P 0, maka P saat ini berubah juga menjadi 0. Kemudian diperiksa di loop, ternyata P-nya sudah 0, maka ini bernilai false. Ketika bernilai false, maka selesailah proses show di dalam list ketika listnya berisi elemen. Namun, jika first L-nya 0, artinya listnya kosong, maka kita akan masuk ke else, dan yang kita eksekusi adalah output empty. Ini adalah prosedur show pada data primitif berupa data integer saja, string saja, atau char saja, atau real saja. Nah, bagaimana kalau kita ingin menampilkan data dari sebuah list yang berisi info tipe bentukan? Contohnya seperti ini. Ada John, data mahasiswa ya, ada nama, NIM, dan IPK. Maka bagaimana menampilkannya? Sebenarnya teman-teman, Anda cukup menambahkan dot di sini. Karena ada 3 data, berarti outputkan info p.nama, ya. Kemudian output kembali info p.name, dan output info p.ipk. Karena ada 3 data dari setiap elemen, kita harus mengoutput satu per satu. Begitu proses show ketika bentuknya tipe bentukan. Kemudian kita akan lanjutkan bagaimana jika kita ingin menampilkan data dengan spesifikasi tertentu. Contohnya di sini prosedur show odd.
Jadi di sini final state-nya adalah jika listnya kosong, maka seperti biasa tampilkan empty. Jika tidak kosong, maka tampilkan semua value yang bernilai negatif. Ya, kalau contoh di kasus ini, ini kebetulan negatif semua ya. Saya ganti aja misalkan eh, yang ini 8. Ya, yang ini 7, yang ini 3. Kemudian seperti biasa, pertama kita membutuhkan sebuah pointer P yang akan membantu kita mengiterasi. Kemudian kita cek dulu apakah listnya tidak kosong. Jika tidak kosong, maka kita lanjutkan eksekusinya. Pertama kita assign P ke first L seperti biasa. Kemudian dikarenakan kita akan memeriksa semua elemen, ya, jadi kita berhenti bukan karena ketemu elemen negatif, elemen ganjil. Hati-hati ya teman-teman. Jadi loopnya berhenti bukan ketika ketemu yang ganjil. Kita akan loop sampai elemen terakhir. Apa sintak loop untuk membuat P berhenti hingga elemen terakhir selesai dieksekusi? Ya, sintaknya adalah while P tidak sama dengan 0. Nah, ketika si P sudah mengakses sebuah elemen, baru di sana kita cek apakah dia ganjil atau tidak. Karena ada proses pengecekan, berarti kita tambahkan proses selanjutnya adalah if. Bilangan ganjil cirinya adalah jika kita mod 2 sama dengan 1. Jadi if info P saat ini kita mod dengan 2 sama dengan 1, artinya dia bilangan ganjil. Jika dia bilangan ganjil, maka kita outputkan info P-nya. Namun jika ini bernilai false, maka kita tidak melakukan apa-apa. Setelah itu, setelah if selesai, baru kita eksekusi langkah selanjutnya, yaitu bergeser untuk mengevaluasi elemen selanjutnya. Contohnya di sini, info P saat ini 8, 8 di mod 2 itu 0. 0 tidak sama dengan 1, artinya ini false. Karena kondisi pada if-nya false, maka semua action yang ada di if tidak dieksekusi. Kita cari else-nya. Karena else-nya tidak ada, maka if ini selesai. Selanjutnya kita lakukan proses pergeseran. P bergeser ke elemen selanjutnya. Kemudian ini kita cek lagi apakah P saat ini tidak nol? Ya, tidak nol, masih true. Maka kita masuk ke dalam dan kita cek kembali apakah info P saat ini jika di mod 2 sama dengan 1. Saat ini info P adalah 7. 7 di mod 2 sama dengan 1, sehingga ini akan bernilai true. Karena true, kita akan eksekusi action yang ada di dalam if. Di sini ada output info P, maka akan muncul angka 7 di layar. Kemudian setelah itu kita bergeser, P-nya ada di elemen terakhir, kemudian dia loop, apakah P saat ini 0? Tidak, maka dicek kembali apakah info P yaitu 3 jika di mod 1 sama dengan 1. Karena 3 di mod 1 sama dengan 1, maka bernilai true, kita lanjut untuk mengeksekusi output info dari P, yaitu angka 3. Lalu P akan di assign ke next-nya dia, karena next-nya dia adalah 0, maka P saat ini sudah bernilai 0. Ya. Lalu kita ke while, dan di while P tidak sama dengan 0 sudah bernilai false. Karena sudah bernilai false, maka tandanya semua elemen sudah terevaluasi. Sehingga di layar tampillah angka-angka info bernilai negatif. Jika ternyata listnya kosong, maka seperti biasa, tinggal kita outputkan empty. Nah, bagaimana kalau kasusnya kita melakukan show out pada tipe bentukan? Misalkan hanya tampilkan nim-nim yang ganjil. Jadi nim-nya bertipe integer, bukan string ya. Contohnya kalau di kasus ini. Atau tampilkan IPK yang ganjil. Nah, berarti yang akan kita modifikasi adalah kita akan mengecek IPK-nya, apakah ganjil atau tidak. Karena IPK yang akan dicek, maka kita tinggal mengubah, menambahkan if info p.ipk. Nah, yang ganjil, maka kita tampilkan informasinya. Ketika pembentukan, informasinya ada 3. Yang mana yang mau ditampilkan? Jika yang mau ditampilkan nama, maka tinggal tambahkan output info p.nama. Jika yang ingin ditampilkan adalah NIM-nya, maka output info p.nim. Jika yang mau ditampilkan adalah angka IPK-nya, maka tinggal info p.ipk. Sesuaikan dengan kebutuhan yang teman-teman inginkan. Jadi kalau mau semuanya gimana? Ya udah tinggal outputkan info p.nama, info p.nim, dan info p.ipk.
Begitu proses show data tertentu. Modifikasi lainnya, contoh-contoh kasus lainnya adalah bagaimana menampilkan data kelipatan 5 atau bagaimana menampilkan data yang eh, punya karakteristik tertentu yang sifatnya melibatkan operasi matematik. Bisa tampilkan hanya data-data yang lebih besar dari sekian, lebih kecil dari sekian, atau tampilkan data-data yang memenuhi kriteria tertentu. Contohnya, tampilkanlah mahasiswa dengan IPK cum laude. Artinya, kita hanya menampilkan nama mahasiswa yang memiliki IPK lebih dari 3,5. Begitu ya, teman-teman. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih.